Halo, perkenalkan nama saya Idham Zamzawi, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 0446777589. Pada video ini saya akan mengerjakan praktikum 31 untuk mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak atau PBBB. Pada praktikum kali ini topiknya adalah penggunaan JavaScript atau versi lebih striknya itu TypeScript untuk membuat beberapa program sederhana berbasis pada perhitungan deret atau aritmatika. Di sini saya sudah membuka soalnya. Ada 3 buah soal. Nanti kan kita kopas satu persatu ke IDE. Kita coba satu terlebih dahulu. Nah, untuk bisa menjalankan mengcompile program TypeScript dan bisa menjalankan di perangkat kita membutuhkan beberapa hal. Di sini sudah buka VS Code-nya dalam folder tugas saya. Selanjutnya kita buka terminal. Nah, jadi yang pertama kita butuhkan untuk bisa menjalankan JavaScript dalam sebuah perangkat gitu. Karena pada dasarnya JavaScript itu hanya bisa dijalankan dalam sebuah browser, sementara ini sebuah perangkat komputer. Nah, untuk bisa menjalankan JavaScript di luar browser kita membutuhkan yang namanya node. Jadi kita sudah memasang node di perangkat saya sudah memasang. Kita bisa melihat versi node yang terinstall dengan perintah node /strip v atau double strip version. Nah, kemudian selanjutnya untuk membuat JavaScript sudah bisa dijalankan, namun untuk menjalankan TypeScript kita membutuhkan program TypeScript itu sendiri terinstall di perangkat. Nah, untuk bisa menginstal TypeScript-nya kita membutuhkan namanya npm atau Node Package Manager. Nah, ketika menginstal Node kita juga sudah menginstal npm sekaligus seperti itu. Kita coba lihat versi npm yang ada di perangkat saya. Nah, sudah muncul. Kemudian saya juga sudah menginstal TypeScript secara global, jadi bisa diakses dari perangkat saya di folder manapun. Nah, untuk melihat versi yang sudah terinstall adalah menggunakan perintah tsc seperti itu. Oke, kita masuk ke nomor 1. Kalau gitu kita buat filenya, ekstensinya ts, kemudian kita kopas soalnya sebagai panduan. Ini untuk soal nomor 1 kita membutuhkan nim saya. Kalau begitu kita membuat variabel nim. Saya akan menggunakan const karena sepertinya nim saya tidak akan berubah. Muncul error karena ternyata dalam TypeScript kita tidak bisa memulai angka dengan 0. Kalau gitu kita ubah menjadi string. Selanjutnya kita ambil digit terakhir. Kita menggunakan fitur slice. Nah, seperti ini kita akan mendapatkan digit terakhirnya. Namun karena kita akan membuat deret, kita membutuhkan penjumlahan. Kita konversi saja digit terakhir menjadi number. Kemudian kita ubah string ini menjadi angka menggunakan parse integer. Oke. Kemudian kita akan melakukan perulangan. Karena dimulai dari 1, kita akan menggunakan angka 1 juga. I kurang dari sama dengan digit terakhir I plus. Nah, jadi untuk setiap baris I kita akan membuat baris atas ke bawah, baris kosong seperti itu. Nah, kemudian baris-baris ini akan ditambahkan oleh dengan nilai C yang akan bertambah jadi 1, C12, C123. Jadi kita menggunakan C di sini. Kita akan memutasi nilai baris ditambah C. Nah, spasi sebagai pembeda angka. Kemudian kita akan mencetak barisnya. Oke, simpan. Kemudian kita akan mengcompile TS nya terlebih dahulu menggunakan perintah tsc. Nah, terlihat di sini tadinya saya membuat file TS, namun kini ada file JS yang merupakan hasil compilan menggunakan TSC. Selanjutnya kita menjalankan node nomor 1.js. Nah, muncul barisnya seperti itu. Ini sudah selesai, tapi bagaimana kita mempercantik agar lebih JavaScript membungkus perintah ini menggunakan kode ini menggunakan function. Ketika inputnya adalah digit yang berupa angka, karena kita hanya akan mencetak konsol, maka return value-nya adalah void. Oke,
kemudian di bawahnya kita akan mencetak NIM saya terlebih dahulu sebagai panduan NIM saya. Nah, kemudian kita panggil fungsinya di sini, buat segitiga dengan angkanya adalah digit terakhir. Nah, kita ubah nilai digit di sini menjadi digit terakhir menjadi nilai digit. Nah, kita simpan. Apabila kita langsung menjalankan node, dia tidak berubah karena ya isi file CS merupakan isi file TS yang sebelumnya, sebelum disimpan. Sekarang kita perlu mengcompile TS terlebih dahulu. Oke, seharusnya sudah terupdate CS-nya, kemudian kita jalankan CS-nya lagi. Nah, sudah terbaru karena sudah menampilkan NIM saya seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Kita lihat soalnya. Ini membuat deret aritmatika lain, tapi kali ini mengambil 2 deret terakhir dari NIM. Oke. Komentar sama, kita mengambil NIM, kemudian kita ambil 2 digit terakhir. Seperti ini ya. Oh, di sini muncul error di NIM untuk mahasiswa karena dalam suatu folder apabila terdapat huruf macam file JavaScript, memang dianggap semua variabel fungsi yang ada di setiap file JavaScript itu tersedia secara langsung tanpa perlu proses. Nah, untuk menghindar, tapi itu kan membuat repot ya apabila kita ingin menggunakan sebuah variabel yang sama. Maka dari itu kita bisa menggunakan fungsi untuk masuk ke modul JavaScript, yaitu export. Dengan begini kita menjelaskan bahwa dari file ini yang bisa diakses oleh, harusnya di sini bisa diisi dengan NIM atau variabel atau fungsi. Jadi yang bisa diakses dari file ini adalah yang ada dalam export. Dengan begini maka tidak ada komponen di dalam file nomor 2 ini yang bisa diakses dari luar, seperti itu. Kemudian buat program TypeScript mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatik dengan digit ketiga ditambah 1. Oke, 2 digit terakhir. Tapi karena ini dinamakan step, kita ubah saja ini menjadi step, kemudian ini plus 1. Oke, seperti itu ya. Jadi kita buat fungsinya, function deret. Kita akan menerima input berupa, oh salah, ini sudah benar, 2 digit terakhir. Kemudian kita membuat variabel baru bernama step yang juga nilai number. Kita kembali NIM slice digit ketiga dari belakang namun hanya 1. Oke, seperti ini karena ini number. Seperti biasa lakukan hal yang sama, parse integer plus 1. Oke, kita akan membuat sebuah deret dengan nilai awal number, kemudian step juga number. Kita tentukan returnnya nanti. Kita coba buat terlebih dahulu isinya seperti apa. Jadi dengan nilai i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus bagaimana kalau kita langsung return sebuah teks saja. Jadi kita buat program deret string seperti ini. Jadi ketika setiap i kita akan menambahkan
deret sama dengan deret ditambah kita buat angkanya terlebih dahulu. Cons nilai sama dengan awal ditambah step kali i, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam deret sama dengan deret ditambah nilai ditambah pembedanya kita akan gunakan seperti ini, koma dan spasi. Kemudian di akhir kita akan kembali melakukan yang sama, console.log nim ya, yang akan menjadi basis pembuatan deret. Kemudian selanjutnya adalah hasil deret sama dengan deret, kita masukkan nilai awal 2 digit terakhir dan step. Kemudian kita console log output. Ya, di sini juga ada output hasil deret. Oke, kita coba jalankan. tsc nomor 2.ts. Kemudian kita lakukan node nomor 2.cs. Undefined, maka ada kesalahan yang kita lakukan. Sebuah return string di sini. Iya, return deret. Nah, kita coba jalankan. Mohon maaf karena ketidaktelitian. Oke. Ya, dilihat dari nim saya, di angka paling belakangnya merupakan angka 89, maka angka pertamanya juga 89. Kemudian stepnya adalah 5, angka ketiga dari belakang, satu angka 5 ditambah 1 adalah 6. Maka lompatannya 6, 89, 95, 11, ya 666, ya seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira untuk nomor 2 tugas program berbasis perangkat bergerak ini. Oke, kita memasuki yang nomor 3, soal terakhir. Kita lihat soalnya. Kembali membuat deret, namun bukan, kita mencari bilangan prima. Oke. Kembali kita buat nim. Langkah yang sama untuk mencegah error karena menggunakan variabel yang sama. Kemudian ambil 2 digit terakhir nim dan tambahkan 10 jadi ada batas akhir, maka kita membuat batas akhir, batas nomor 2 digit terakhir. Oke, kita lakukan seperti apa kita lakukan tadi. Nim slice yang 2 digit terakhir ditambah 10. Oke, selanjutnya batas akhir output 23. Oke, kita selanjutnya lakukan function cek bilangan prima. Kita lihat batas dengan value number, kemudian kita akan return string seperti tadi. For let i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan batas, kemudian i plus.
harusnya tidak seperti ini. Nah, seperti ini harusnya. Kita harus mengecek bilangan itu prima atau tidak. Jika angka dengan 1, oh ini boolean. Angka habis kita menggunakan mod 2 sama dengan 0 dan angka tidak sama dengan 2. Oh, nah ini sepertinya kurang tepat. Angka dan selanjutnya untuk pembagi lebih besar dari 2 atau 3 dan seterusnya, I kurang dari sama dengan nah di sini. Jadi untuk angka yang lebih besar daripada 2, kita bisa melakukan pengecekan apakah dia bilangan prima atau bukan dengan menggunakan fungsi seperti ini. Jadi dengan pembagi yang lebih besar dari 2 yaitu 3 dan seterusnya, apabila dibaginya habis sama dengan 0 maka hasilnya bukan bilangan prima. Kemudian nilai I-nya akan kita lompat 2 agar menjaga nilai I tetap ganjil, karena apabila nilai pembaginya nilai I-nya itu genap, ya sama aja dengan dibagi dengan angka 2 karena semua bilangan genap habis dibagi 2. persen. Nah, persen amat salah, angka A persen 0. Kalau gitu kita coba jalankan. Kemudian kita di sini akan menggunakan fungsi loop for C sama dengan 1, C kurang dari sama dengan batas C plus. Oh, kita perlu membuat sebuah angka prima string kosong. Nah, if kita panggil cek bilangan, cek bilangan prima, kemudian yang kita kirimkan adalah nilai C.
maka kita tambahkan ke dalam string angka prima ditambah C ditambah koma E. Nah, konsol log nim kemudian kita konsol log lagi output angka prima. Kita coba jalankan. no3.ts kemudian node no3.js. Outputnya masih kosong, sepertinya ada kesalahan. Yang terbalik bagaimana seperti ini. Kita ulangi. Oh ya, ternyata saya kurang menambahkan kondisi apabila semua kondisi if ini tidak terpenuhi. Karena kondisi if ini ya kita hanya mengeluarkan yang false, sementara kita lupa untuk menaruh yang true ke dalam wadahnya, seperti itu. Kita lihat seperti ini, ada cukup banyak angka karena angka saya ada di angka 89. Ketika ditambah 10 maka ada nilai 99. Nah, ini adalah deret angka prima dari game saya. Jadi seperti itu soal nomor 3. Dengan begini berarti saya sudah selesai dalam mengerjakan praktikum tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali.